2 tahun tersebut kadang-kadang mereka tidak betah atau tidak tahan menggunakan masker, yang pertama. Yang kedua, anak yang berusia 2 tahun tentu kita khawatir mereka tidak dapat bernafas dengan baik. Jadi tolong dipertimbangkan bila akan membawa anaknya kurang dari 12 tahun ke gereja untuk mengikuti ibadah gereja. Sekolah minggu, mengikuti atau mengadakan ibadah sekolah minggu, maka tidak semua anak itu harus mengikuti. Kita harus melihat kapasitas ruangannya. Jadi mungkin ada yang bisa 50% saja kehadiran anak sekolah minggu atau 30% dan dibagi. Berikutnya 30% lagi, dan terutama melihat sirkulasi udara di ruangan untuk mengadakan ibadah sekolah minggu. Bagai rusa rindu kan air jiwaku. Vaksinasi pada anak diberikan pada anak yang berusia di atas 12 tahun. Syarat-syaratnya adalah tentu anak harus sehat. Kalau ada anak yang disertai penyakit penyerta lainnya, misalnya anak itu dengan HIV, anak tersebut dengan penyakit kanker, anak tersebut dengan asma. Kalau anak-anak tersebut sudah diberikan obat yang mengendalikan penyakitnya, maka tidak menutup kemungkinan anak tersebut bisa diberikan vaksinasi COVID-19. Pandangan Ikatan Dokter Anak Indonesia terkait pembukaan sekolah itu harus dilaksanakan secara bertahap. Jadi tidak sekaligus langsung anak-anak masuk sekolah dengan jumlah murid yang sama seperti sebelum masa pandemi. Syaratnya anak boleh mengikuti kegiatan tatap muka ini adalah yang pertama, anak tersebut sudah divaksin. Yang kedua, guru serta perangkat sekolah lainnya tentu juga sudah harus divaksinasi. Kemudian, sekolah juga harus siap melihat situasi di daerah masing-masing. Jadi ini tergantung, tidak seragam di seluruh Indonesia. Melihat dari kasus aktifnya, dari kasus COVID. Yang kedua, angka kematiannya. Yang ketiga, tentu cakupan imunisasi COVID-19 pada anak harus lebih dari 80%. Yang terakhir, tentu harus adanya tes PCR SARS-CoV-2 yang sudah lebih banyak lagi yang bisa kita akses. Terkait dengan anak PAUD, berarti pendidikan anak usia dini yang usianya di bawah 12 tahun. Tentu kita harus mempertimbangkan, orang tua harus mempertimbangkan apakah anak bisa sekolah ataukah anak tetap di rumah. Masa sekolah itu
tidak lebih dari 2 jam, supaya anak itu tidak makan di sekolah, anak sudah makan sebelumnya atau sarapan dari rumah sehingga tidak membawa bekal di sekolah nanti. Banyak orang tua membawa bayi-bayi ke gereja misalkan. Untuk anak di bawah usia 2 tahun tidak dianjurkan menggunakan masker karena anak di bawah usia 2 tahun tersebut kadang-kadang mereka tidak betah atau tidak tahan menggunakan masker, yang pertama. Yang kedua, anak yang berusia 2 tahun tentu kita khawatir mereka tidak dapat bernafas dengan baik. Jadi tolong dipertimbangkan bila akan membawa anaknya kurang dari 12 tahun ke gereja untuk mengikuti ibadah gereja. Sekolah minggu mengikuti atau mengadakan ibadah sekolah minggu, maka tidak semua anak itu harus mengikuti. Kita harus melihat kapasitas ruangannya. Jadi mungkin ada yang bisa 50% saja kehadiran anak sekolah minggu atau 30% dan dibagi. Berikutnya 30% lagi, dan terutama melihat sirkulasi udara di ruangan untuk mengadakan ibadah sekolah minggu. Vaksinasi pada anak diberikan pada anak yang berusia di atas 12 tahun. Syarat-syaratnya adalah tentu anak harus sehat. Kalau ada anak yang disertai penyakit penyerta lainnya, misalnya anak itu dengan HIV, anak tersebut dengan penyakit kanker, anak tersebut dengan asma. Kalau anak-anak tersebut sudah diberikan obat yang mengendalikan penyakitnya, maka tidak menutup kemungkinan anak tersebut bisa diberikan vaksinasi COVID-19. Pandangan Ikatan Dokter Anak Indonesia terkait pembukaan sekolah itu harus dilaksanakan secara bertahap. Jadi tidak sekaligus langsung anak-anak masuk sekolah dengan jumlah murid yang sama seperti sebelum masa pandemi. Syaratnya anak boleh mengikuti kegiatan tatap muka ini adalah yang pertama, anak tersebut sudah divaksin. Yang kedua, guru serta perangkat sekolah lainnya tentu juga sudah harus divaksinasi. Kemudian, sekolah juga harus siap melihat situasi di daerah masing-masing. Jadi ini tergantung, tidak seragam di seluruh Indonesia. Melihat dari kasus aktifnya dari kasus COVID. Yang kedua, angka kematiannya. Yang ketiga, tentu cakupan imunisasi COVID-19 pada anak harus lebih dari 80%. Yang terakhir, tentu harus adanya tes PCR SARS-CoV-2 yang sudah lebih banyak lagi yang bisa kita akses. Terkait dengan anak PAUD, berarti pendidikan anak usia dini yang usianya di bawah 12 tahun. Tentu kita harus mempertimbangkan, orang tua harus mempertimbangkan apakah anak bisa sekolah ataukah anak tetap di rumah. Masa sekolah itu tidak lebih dari 2 jam, supaya anak itu tidak makan di sekolah, anak sudah makan sebelumnya atau sarapan dari rumah sehingga tidak membawa bekal di sekolah nanti. Banyak orang tua membawa bayi-bayi ke gereja misalkan. Untuk anak di bawah usia 2 tahun tidak dianjurkan menggunakan masker karena anak di bawah usia 2 tahun tersebut kadang-kadang mereka tidak betah atau tidak tahan menggunakan masker, yang pertama. Yang kedua, anak yang berusia 2 tahun tentu kita khawatir mereka tidak dapat bernafas dengan baik. Jadi tolong dipertimbangkan bila akan membawa anaknya kurang dari 12 tahun ke gereja untuk mengikuti ibadah gereja.
sekolah minggu, mengikuti atau mengadakan Haleluya. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas rahmat dan belas kasihan-Mu dalam hidup kami, sehingga kami ada saat ini sebagaimana kami ada, hanya karena anugerah-Mu. Di dalam kerendahan hati kami datang kepadamu memohon pengampunan-Mu atas segala dosa dan pelanggaran kami. Dengan pengampunan dan pengudusan-Mu, kami menjadi layak bersekutu dengan-Mu dan dengan sesama kami. Pimpinlah kami dengan kuasa Roh-Mu dan berkenanlah atas pengabdian kami saat ini, sehingga hanya nama-Mu yang kami tinggikan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Dipersilahkan duduk. Kita akan membaca dari pembacaan Mazmur 63 ayat yang kedua sampai yang kelima secara berbalasan. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus. Sambil melihat kekuatan-Mu dan kekuatan-Mu. Kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku. Dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Bagai rusa rindu kan air jiwaku merindukanmu. Engkau Tuhan hasrat jiwaku ku sembah selamanya. Perisai dan keselamatanku, Engkau Tuhan hasrat jiwaku ku sembah selamanya.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus dalam pembacaan firman pada malam ini. Bapa yang Maha Kudus, Bapa yang kami sapa dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang senantiasa memelihara dan memberkati kehidupan kami. Pada malam ini ya Tuhan, dengan rendah hati kami menghampiri hadirat-Mu yang kudus, dengan mengucapkan syukur dan terima kasih atas segala berkat yang telah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami, sehingga pada malam ini kami dapat berkumpul bersama, baik secara luring maupun secara daring. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami agar kami dapat mengerti firman yang akan kami baca bersama. Ampuni segala salah dan dosa-dosa kami. Inilah seru doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman yang akan kita baca dan renungkan pada malam ini diambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu dari Ulangan pasal 20 pada ayatnya yang kelima sampai dengan 9, yang berkata demikian: para pengatur pasukan haruslah berbicara kepada tentara. Demikian, siapakah orang yang telah mendirikan rumah baru tetapi belum menempatinya, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang menempatinya. Dan siapa telah membuat kebun anggur tetapi belum mengecap hasilnya, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang mengecap hasilnya. Dan siapa telah bertunangan dengan seorang perempuan tetapi belum mengawininya, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang mengawininya. Lagi para pengatur pasukan itu harus berbicara kepada tentara demikian: siapa takut dan lemah hati, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya hati saudara-saudaranya jangan tawar seperti hatinya. Apabila para pengatur pasukan selesai berbicara kepada tentara, maka haruslah ditunjuk kepala-kepala pasukan untuk mengepalai tentara. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari pembacaan firman yang telah kita baca bersama,
Maka pada malam ini, sesuai dengan bacaan itu, nas yang akan kita renungkan bersama, yaitu pada ayatnya yang ke-8, yang mengatakan, siapa takut dan lemah hati, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya hati saudara-saudaranya jangan tawar seperti hatinya. Sesuai dengan nas tersebut, maka renungan pada malam ini diberi tema rela berkorban. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ini merupakan bagian dari hukum perang yang disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel menjelang mereka memasuki tanah Kanaan. Dan ini berarti dalam perjalanan menuju tanah perjanjian atau tanah Kanaan, bahkan sudah berada di tanah perjanjian, bangsa Israel tetap membentuk pasukan perang dengan segala peraturan dan pelatihannya. Peraturan-peraturan tersebut menyatakan yang pertama, seperti yang telah kita baca tadi, yaitu yang pertama, orang yang telah mendirikan rumah tetapi belum menempatinya diizinkan untuk tidak ikut berperang, supaya kalau ia mati dalam pertempuran, rumahnya tidak ditempati oleh orang lain. Kemudian yang kedua, orang yang telah membuka kebun anggur tetapi belum pernah menikmati hasilnya diizinkan untuk tidak ikut berperang, supaya kalau ia mati dalam pertempuran, hasil kebunnya tidak dinikmati oleh orang lain. Kemudian yang ketiga, orang yang sudah bertunangan tetapi belum mengawini istrinya diizinkan untuk tidak ikut berperang, supaya kalau ia mati dalam pertempuran, istrinya tidak dikawini oleh orang lain. Kemudian yang terakhir, orang yang takut dan lemah hati diizinkan pulang, supaya tidak membuat orang lain ikut tawar hati. Itulah beberapa peraturan dan hukum perang yang disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel menjelang memasuki tanah perjanjian maupun sudah berada di tanah perjanjian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perintah yang memberikan pengecualian kepada orang dengan kategori tersebut disampaikan secara terbuka di hadapan semua tentara dan di hadapan seluruh bangsa Israel. Hal ini dimaksudkan supaya semua orang tahu bahwa akan ada orang-orang yang tidak ikut berjuang tetapi tetap mengambil bagian dalam kemenangan mereka kelak. Dengan demikian, perintah ini membawa pesan kepada tentara yang tidak mendapatkan pengecualian, yaitu mereka dipanggil untuk rela berkorban. Mereka harus rela berkorban, bekerja lebih keras untuk menanggung pekerjaan yang ditinggalkan oleh orang-orang yang dibebas tugaskan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan orang-orang percaya masa kini sesungguhnya juga berada dalam peperangan, yaitu perang rohani untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebagaimana peperangan umat Israel untuk masuk ke tanah Kanaan. Dalam setiap peperangan selalu ada pengorbanan untuk meraih kemenangan. Umat perjanjian lama melakukan secara ritual dengan mengorbankan binatang dalam bentuk korban bakaran, korban persembahan, korban penebusan dosa, dan sebagainya. Korban-korban itu hanyalah bentuk-bentuk ritual atau upacara
untuk mengungkapkan rasa syukur manusia, bangsa Israel, kepada Allah. Ungkapan rasa syukur yang lebih konkret adalah korban manusia itu sendiri. Namun tidak berarti bahwa manusia yang harus dijadikan korban sembelihan atau korban bakaran. Karena yang dijadikan korban dan dipersembahkan kepada Allah bukanlah tubuh fisiknya, tetapi perilaku-perilaku dalam kehidupannya. Itulah korban khusus bagi Allah. Jadi korban khusus bagi Allah adalah bentuk pengorbanan berupa kehidupan yang dipersembahkan kepada Allah untuk melayaninya. Tidak makan semua makanan yang dipunyai, agar sebagian makanan itu dapat diberikan kepada orang lain yang kelaparan, adalah sebuah pengorbanan. Tidak menggunakan seluruh waktu untuk bekerja mencari nafkah, tetapi menyisihkannya agar bisa ikut aktif dalam kegiatan gereja dan pelayanan, itu adalah juga pengorbanan. Memberi makan kepada yang lapar, memberi minum kepada yang haus, menyokong mereka yang sedang lemah adalah persembahan khusus. Korban adalah ungkapan syukur, rasa syukur kepada Allah yang telah lebih dahulu mengasihi kita sebagai manusia yang berdosa. Allah senang kepada orang-orang yang menyembah Dia dan kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita berbicara tentang pengorbanan, maka dalam kehidupan pelayanan juga ada pengorbanan. Seorang pelayan harus rela berkorban bagi orang lain yang dilayaninya, berkorban waktu, tenaga, pikiran, bahkan materi. Pada waktu Tuhan memanggil Musa untuk melayaninya, Allah memiliki rencana yang luar biasa bagi Musa, yaitu memilihnya untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di tanah Mesir. Musa sempat menolak panggilan Tuhan itu. Dengan rendah hati dia mengatakan, dalam Keluaran pasal 4 ayatnya yang ke-10, Musa mengatakan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku ini berat mulut dan berat hati." Lalu apa yang dikatakan oleh Tuhan? Dalam Keluaran pasal 4 ayatnya yang ke-11 dan 12, Tuhan mengatakan, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Lalu pada akhirnya Musa mau menerima panggilan itu, dan kemudian Tuhan melengkapinya, melengkapi kemampuannya untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakannya di Mesir. Tuhan memberikan kemampuan bagi Musa yang luar biasa, sampai-sampai laut pun dapat terbelah dengan mengangkat tongkatnya. Pengalaman hidup Musa ini sering juga kita alami. Tuhan sudah menetapkan rencana besar bagi kita, bahkan sebelum kita dilahirkan ke dunia ini. Namun ketika tiba saatnya bagi Allah untuk menyatakan rencananya, kadang-kadang kita merasa dan berkata bahwa kita tidak mampu dan menolak masuk ke dalam rencana yang besar itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
Sebenarnya ketika Tuhan memanggil, Dia telah mengetahui bahwa kita memiliki kapasitas yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana besarnya. Hanya saja kita seringkali tidak bisa melihatnya. Tuhan memiliki rencana besar, tetapi iblis tidak menginginkan rencana Allah terjadi dalam kehidupan kita. Karena itu iblis menipu dan membuat kita merasa tidak mampu menerima rencana Allah itu. Bapak Ibu, percayalah, bila Tuhan sudah memanggil kita, maka Dia akan melengkapi semua yang kita perlukan untuk melayaninya. Kemampuan, keterampilan, sarana dan fasilitas pasti akan disediakan oleh Tuhan. Saat ini mungkin di antara kita ada yang merasa tidak punya apapun yang bisa dipakai untuk melayani, apalagi untuk melakukan hal-hal besar bagi kemuliaan Tuhan. Ketahuilah bahwa rencana Tuhan dalam kehidupan ini sangat besar. Kita adalah orang-orang yang dipilih, umat kepunyaan Allah. Rencana Tuhan adalah memakai hidup ini untuk menyatakan kemuliaan-Nya dimanapun kita berada. Kalau kita terus-menerus merasa tidak memiliki apapun, maka kita tidak akan berani untuk melangkah guna meraih kesempatan dan mengalami hal-hal yang besar bersama Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita diberi kepandaian, kedudukan, kesempatan, atau kekayaan, semuanya itu memiliki tujuan ilahi. Ketahuilah bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah anugerah dari Tuhan. Kita yang diberkati dengan kekayaan bisa menolong sesama dalam hal materi. Kita bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain dalam bentuk apa saja. Kita bisa memberi tenaga tanpa pamrih kepada orang lain yang membutuhkan, penghiburan bagi yang berduka, senyuman bagi kerabat, dan doa-doa syafaat adalah kebaikan yang bisa kita lakukan. Jangan merasa tidak memiliki apapun, karena Tuhan dapat berkarya dengan luar biasa melalui apa yang ada pada diri kita. Talenta yang kita miliki pada awalnya terasa tidak berarti. Itu adalah hal yang wajar, karena saat itu talenta kita belum berkembang. Namun Allah akan memberikan dalam diri kita talenta yang bisa berkembang jika kita terus-menerus mengusahakannya dengan iman, dengan ketaatan, dan dengan kesetiaan. Maka talenta itu dapat berkembang berlipat ganda. Anak Raja Wali yang baru menetas tidak bisa terbang tinggi, tetapi karena dia berlatih terus-menerus bersama induknya, maka anak Raja Wali itu bisa terbang tinggi di angkasa yang luas. Begitu juga dengan kita. Apapun yang kita miliki, hikmat, ketangkasan, suara yang indah, dan talenta lainnya, memerlukan latihan yang terus-menerus. Penghambat kita untuk bisa berjalan dalam kemenangan adalah diri kita sendiri. Kita mencegah diri untuk melakukan apa yang kita bisa, dan terlalu takut untuk mempercayai kemampuan sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Pengkhotbah pasal 11 ayat 4 dikatakan, siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita
bahwa jika selalu ragu untuk melangkah dalam menjalani kehidupan, maka tidak ada satupun yang dapat kita lakukan. Allah berharap agar kita melakukan apa yang kita bisa dengan apa yang kita miliki dan dimanapun kita berada. Pelayanan yang kurang sempurna lebih baik daripada rencana terbaik tapi tidak pernah dilaksanakan. Tuhan Yesus telah memberikan teladan. Dia mengkhususkan diri dalam tugas-tugas yang dianggap rendah oleh dunia. Ketika semua orang menghindari untuk mengerjakannya, yaitu membasuh kaki, menolong anak kecil, melayani orang-orang kusta, dan tugas-tugas lainnya yang menurut dunia ini adalah tugas-tugas yang rendah dan tidak menyenangkan. Tetapi tidak ada yang tidak pantas untuk dikerjakan oleh Tuhan Yesus, karena Dia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Bukan tanpa menghiraukan kebesarannya, tetapi karena kebesarannya itulah dan kemuliaannya itulah Dia mengerjakan hal-hal tersebut. Yesus menghendaki agar kita yang dipanggil menjadi pelayannya mau mengikuti teladannya. Sebagai pelayan yang setia tidak pernah akan pensiun. Mereka melayani dengan setia selama mereka hidup. Kita bisa pensiun dari karier, tetapi kita tidak akan pernah pensiun untuk melayani Allah. Rasul Paulus mengatakan dalam Galatia pasal 1 ayatnya yang ke-10b, sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini, maka pelayan-pelayan yang sejati tidak melayani untuk mendapat penghargaan atau pujian dari dunia ini, melainkan mereka hidup melayani untuk dipandang dan berkenan di hadapan Allah. Selamat melayani, Tuhan memberkati. Amin. Kita bernyanyi dari Kitab Bakti 216 pada bait yang pertama dan kedua. Kau bagianku abadi, melebihi segalanya, di kembara kehidupan kau tetap menuntunku. Ku dekat Tuhanku, ku dekat padamu, di kembara kehidupan kau tetap menuntunku. Kerinduan dan doaku bukan untuk yang fana, walau susah dan derita, asal kau besertaku. Ku dekat Tuhanku, ku dekat padamu, walau susah dan derita, ku dekat kepadamu. Mari kita satu dalam doa syafaat. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sapa dalam nama Putramu yang tunggal, Yesus Kristus. Sekali lagi ya Tuhan, kami menghampiri hadirat-Mu yang kudus dengan mengucapkan syukur dan terima kasih
atas segala berkat yang telah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Khususnya, Engkau telah mengingatkan kami agar kami setia melayani Engkau. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kami untuk melayani Engkau di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara kami. Mampukan kami ya Tuhan menjadi orang yang setia dan taat kepada perintah dan kehendak Tuhan, sehingga kehidupan kami berkenan di hadapan hadirat-Mu dan bawa kemuliaan bagi nama-Mu. Pada malam ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami, Jemaat Bahtera Kasih, yang berada dalam kelemahan tubuh karena sakit dan penyakit yang dialami. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu, kiranya Engkau hadir di tengah kehidupan mereka, menjamah mereka, dan memberikan kesembuhan bagi mereka. Begitu pula bagi saudara-saudara kami yang terinfeksi oleh virus corona, kami mohon juga jamahan tangan-Mu yang penuh kuasa itu untuk memberikan kesembuhan baginya. Berkatilah makanan dan minuman yang dikonsumsi, sehingga semuanya itu membawa kekuatan dan kesehatan bagi tubuh dan jasmaninya, sehingga ia dapat kembali sehat dan dapat melaksanakan tugas yang dipercayakan kepada mereka. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami juga berdoa bagi para tenaga medis yang telah bersusah payah untuk melayani orang-orang yang sakit, baik yang terpapar oleh virus corona maupun orang-orang yang sakit karena sebab lain. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu kiranya Engkau memberikan kekuatan dan kesehatan bagi mereka, serta daya tahan tubuh yang baik, sehingga mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar seturut dengan kehendak Tuhan Allah sendiri. Berkatilah kaum keluarganya Tuhan, istri atau suami, anak-anak, bahkan mungkin cucu-cucu. Tuhan senantiasa memelihara kehidupan mereka. Begitu pula pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk pelaksanaan vaksinasi bagi seluruh rakyat Indonesia. Tuhan, kami mohon kepadamu, berikanlah kekuatan dan kesehatan bagi para petugas agar dapat menjalankan tugas ini dengan baik dan benar, sehingga penularan virus corona dapat dicegah dan dihindari. Dan sadarkanlah bagi mereka yang tidak mau menerima vaksinasi ini, bahkan mereka merusak segala sarana dan fasilitas vaksinasi. Sadarkanlah mereka Tuhan bahwa vaksinasi dibutuhkan untuk kekuatan dan kesehatan tubuh. Kami mohon kepadamu Tuhan. Pada kesempatan ini kami juga memohon kiranya dengan kuasa Tuhan yang ajaib, Engkau menghentikan penyebaran virus corona ini, sehingga kehidupan kami menjadi normal kembali seperti sedia kala, dan dapat melaksanakan tugas dengan baik dan benar seperti semula. Begitu pula dalam peribadahan, kami dapat beribadah secara langsung di gedung gereja ini. Kami mohon kepadamu ya Tuhan. Pada kesempatan ini kami juga berdoa bagi keamanan di Poso, Sulawesi Tengah, di mana saudara-saudara kami banyak yang menderita karena siksaan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tuhan, tolong mereka, berikan mereka kekuatan dan ketabahan dalam menjalani kehidupan ini, dan jauhkan mereka dari segala malapetaka yang sewaktu-waktu menimpa pada diri mereka. Begitu pula kami juga berdoa untuk keamanan di Papua. Tuhan, kelompok kriminal bersenjata
yang ada di Papua saat ini semakin merajalela, membunuh, merusak segala fasilitas yang ada di Papua. Tuhan, tolong mereka, sadarkanlah mereka bahwa perbuatan itu tidak seturut dengan kehendak-Mu. Berkatilah TNI dan Polri yang menjaga keamanan dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan kesehatan bagi mereka, memberkati kehidupan mereka, memberkati kehidupan rumah tangga mereka, istri, anak-anak, saudara, orang tua. Kiranya damai sejahtera Tuhan akan senantiasa melingkupi kehidupan mereka sehari-hari. Begitu pula pada kesempatan ini, kami juga berdoa untuk Bapak dan Ibu pelayan liturgi yang pada malam ini bertugas untuk melaksanakan tugas sebagai pelayan liturgi. Bagi pemandu lagu, pemain musik, tim multimedia, Satgas AKB, semuanya kami serahkan mereka kepadamu Tuhan. Berikanlah mereka kekuatan dan kesehatan sehingga mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan seturut dengan kehendak-Mu. Begitu pula bagi kostor, security, pegawai kantor, dan semua yang terlibat dalam pelayanan di gereja-Mu yang kudus. Tuhan memberkati mereka dan menolong mereka apabila mereka berada dalam pergumulan hidup. Engkau hadir di tengah kehidupan mereka dan memberikan jalan keluar atas segala persoalan dan pergumulan hidup yang mereka hadapi. Pada kesempatan ini kami juga berdoa bagi rencana persidangan sinode yang ke-21 yang akan berlangsung pada tanggal 26 sampai 31 Oktober yang akan datang. Tuhan memberkati panitia pelaksana persidangan sinode ini. Kiranya segala persiapan yang mereka lakukan akan dapat berjalan dengan baik tanpa hambatan apapun juga. Begitu pula pada waktu pelaksanaan persidangan, kiranya dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan apapun juga, terutama jaringan yang diperlukan untuk pelaksanaan persidangan sinode secara daring. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu. Kami berdoa pula bagi seluruh jemaat yang hadir, baik yang ada di gedung gereja ini maupun yang ada di rumah secara daring. Tuhan memberkati mereka, memberi damai sejahtera dan kehidupan masa depan yang penuh dengan harapan, seperti janji Tuhan bagi kehidupan kami sebagai orang percaya. Pada malam ini kami juga berdoa untuk keluarga yang sedang berduka, keluarga Wayong Yolwan, karena Engkau telah memanggil Ibu kekasih Irene Rence kemarin pada pukul 9 pagi. Tuhan, kami mohon kehadiran-Mu di tengah kehidupan keluarga yang berduka cita. Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka. Dan kiranya duka cita ini tidak mereka lakukan sampai berlarut-larut. Karena kami sebagai orang percaya mengaku, mempercayai bahwa almarhumah saat ini telah tenang bersama dengan Bapa di sorga. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu, ampuni segala salah dan dosa-dosa kami. Dan doa ini kami persembahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah kiranya namamu, datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami ini sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengucapan syukur. Jemaat, marilah memberikan persembahan syukur kepada Tuhan sebagai pengakuan bahwa hidup ini milik Tuhan dan sepatutnya dikembalikan bagi kemuliaan nama-Nya. Seperti kata pemazmur dalam Mazmur 52 ayat 11, "Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak. Karena nama-Mu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang Kau kasihi." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat menyanyi Gita Bakti 283, bait 1 dan bait 2 setelah persembahan dikumpulkan. Kita menaburkan biji kebenaran. Kita menaburkan biji kebenaran pada pagi hari, siang dan petang. Kita menantikan waktu penuaian, pasti ada hasil, hati pun sedang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun sedang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun sedang. Taburkanlah dalam terang dan kegelapan, walaupun bertiup angin yang kencang. Kerja dan usaha akan digedapkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan,
Jemaat mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus, Juru Selamat dunia. Dalam ibadah kami saat ini, kami membawa persembahan ini sebagai tanda ungkapan syukur kami. Apa yang kami bawa tidak mampu membandingi kasih dan kemurahan-Mu yang Engkau nyatakan bagi kami. Namun kiranya Engkau berkenan menerimanya ya Tuhan, dan jadikanlah persembahan ini sebagai dukungan bagi pelayanan dan kesaksian gereja-Mu di tengah-tengah dunia. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Jemaat disilakan duduk. Mohon perhatian untuk warta jemaat Rabu 29 September 2021. Mohon perhatian seluruh jemaat untuk warta jemaat yang mengingatkan akan panggilan, pengutusan, dan pelayanan gereja. Yang pertama, bidang teologi. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bahtera Kasih mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, Diaken Bapak Susilo Darul Laksono, pelayan liturgi Diaken Penatua Sektor Pelayanan 11, organis Saudara Samuel Saranamual, pemandu lagu Saudara Peter Pasanea, produksi siaran tim multimedia, dan Satuan Tugas Taktis Adaptasi Kebiasaan Baru atau Satgas AKB atas pelayanannya pada hari ini. Tuhan memberkati. Yang berikut perjamuan kudus gereja dan bagi orang sakit. Disampaikan kepada seluruh warga sidi gereja bahwa ibadah perjamuan kudus sedunia dan hari pekabaran Injil sedunia akan dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober 2021 pada tempat dan jam ibadah berikut ini. Gereja Bahtera Kasih pukul 6 pagi, pukul 9 pagi, live streaming, pukul 4:30 sore, dan pukul 19 atau jam 7 malam. Gospel Filipi pukul 8 pagi, Aspol Todopuli pukul 9 pagi. Diharapkan persiapan hati seluruh warga sidi gereja untuk mengambil bagian dalam pelayanan sakramen perjamuan kudus tersebut. Disampaikan pula bahwa pelayanan perjamuan kudus bagi orang sakit di rumah dan rumah sakit akan dilaksanakan pada hari Sabtu 2 Oktober 2021 pukul 8 WITA sampai selesai. Demikian disampaikan untuk diperhatikan oleh seluruh warga sidi gereja. Persiapan perjamuan kudus disampaikan kepada seluruh pelayan firman, diaken, dan penatua yang mengambil bagian dalam pelayanan perjamuan kudus bagi orang sakit di rumah atau rumah sakit, pos pelayanan, dan gereja, bahwa persiapan perjamuan kudus sedunia akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021 waktu pukul 6:30 malam, tempat Gedung Gereja Bahtera Kasih. Untuk maksud tersebut, maka seluruh pendeta, penatua, diaken yang melayani dalam ibadah perjamuan kudus agar hadir dalam persiapan pelayanan, dan penyampaian ini bersifat undangan. Berikutnya, ibadah anggota Komuger dan pengurus Pelkat GP, PKP, PKB, dan PKLU. Ibadah anggota pengurus Komisi Musik Gerejawi, di dalamnya termasuk organis, pemandu lagu, dan solois. Dan pengurus Pelkat GP, PKP, PKB, dan PKLU GPIB Jemaat Bahtera Kasih akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 2 Oktober 2021, waktu pukul 6:30 malam sampai selesai. Pelayan firman
Pendeta Bapak Roberto JM Wage, tempat GKP 2 lantai 1. Untuk itu dimohon kehadiran seluruh anggota Komuger dan pengurus Pelkat GP, PKP, PKB, dan PKLU pada ibadah tersebut. Yang berikut ibadah Pelkat PKLU online. Ibadah Pelkat PKLU GPIB Jemaat Bahtera Kasih akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 30 September 2021, waktu pukul 9 pagi sampai selesai. Pelayan firman Pendeta Kristi Febianti Lekahena, pelayan liturgi Pelkat PKLU, pemandu lagu Ibu Mariana Sahal, organis Bapak Eki Rumbuh, tempat Gedung Gereja GPIB Bahtera Kasih. Untuk itu dimohon kehadiran anggota Pelkat PKLU secara online pada ibadah tersebut. Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan di jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Makassar, 29 September 2021, Pelaksana Harian Majelis Jemaat, Penatua Hendrik A. Sarumpait, Ketua 5, Penatua Albertina Mual, Sekretaris. Demikian Warta Jemaat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengarkan amanat pengutusan. Kembalilah dalam kehidupanmu dan ingatlah selalu bahwa kepada setiap kita Tuhan memanggil dan mengutus kita sebagai gerejanya untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah melalui pelayanan dan kesaksian di tengah-tengah dunia. Jemaat menyanyi dari kitab Bakti 284 bait 1 dan 2. Sidar terang
Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat. Kasih sayang Tuhan Yesus Kristus yang memelihara umat-Nya dalam rancangan damai sejahtera Allah, yang berkarya atas dunia dengan perantaraan Roh-Nya, akan senantiasa mengiringi, melindungi dan memberkatimu bersama kaum keluargamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Saat teduh.